Haleluya. Apa kabar saudara? Baik, luar biasa. Hello, City Blessing Church, friends and family. Waktu mau lihat baju yang mau saya pakai hari ini, kepengen pakai baju batik. Ternyata di Indonesia besok kebangkitan, hari kemerdekaan Indonesia ya. Rupanya darah Indonesia masih ada di sini. Walaupun udah US citizen, darah Indonesia masih di sini. Amin, saudara. Tuhan luar biasa. Mari saudara semua kita berdiri, kita stir up our spirit, kita bangkitkan roh kita. Saya percaya Tuhan ini akan melakukan perkara yang luar biasa hari ini. Amin saudara. Hadirat Tuhan luar biasa, mengalir, menjamah saudara. Ayo semua angkat suara kita. Hirata paralana sakaralana sikiri de hiralana sakaralana sikiri de kiralana sakaralana sikiri de horalata sakaralana sikiri de kiralana sakaralana sikiri de horalata sakaralana sikire de. We worship you Lord, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Horata sakaralana sikire de kiralata sakaralana sikire de haralata sakaralana sikire de. Ora la 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 na sakara la na sikire la na sakara la na sikiri de. Ora la ta sakara la 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 na sikiri de. Ora la na sakara la na sikiri de. Hara la na sakara la na sikiri de. Ora ta sakara la na sikiri de. Kau segarkan setiap daripada umatmu pagi hari ini Tuhan. Oh, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Tidak ada satu pun yang ketinggal, baik yang menonton di online, yang berbakti online. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Kiralata sakaralana sikiralana sakaralana. Saudara, waktu kita sembah Tuhan, Tuhan memberikan satu impresi kepada saya, bagi saudara yang punya problem dengan stomach, perut saudara pagi-pagi kalau bangun suka enek, ada asid, saya dengar kata asid reflux, asid yang yang menghasilkan banyak asam di dalam stomach saudara yang menyentuh esophagus saudara sehingga saudara mual, upset stomach. Tuhan akan sembuhkan saudara yang saudara punya sakit perut, anything yang sakit mah, juga saudara ada yang sakit dengkulnya sakit saudara, dengkulnya pain, dengkulnya ini suka pain, suka sakit, suka nggak enak, suka malam kadang-kadang suka sakit kalau jalan kebanyakan sakit pain. Saudara, Tuhan akan melakukan kesembuhan yang pagi tadi bangun tiba-tiba ada dizziness, yang di rumah ada puyeng gitu, dizziness, vertigo, atau migraine. Tuhan akan sembuhkan. Haleluya. Tadi waktu menyembah Tuhan, saya lagi menyembah Tuhan, saya dilihat mata saudara. Ada saudara yang punya problem with mata saudara. Mungkin saudara matanya udah mulai blur, gak kelihatan. Tuhan akan sembuhkan saudara. Ayo semua ambil bagian di dalam. Bagi saudara yang sakit, coba ada gak yang 4 saya bilang angkat tangan saudara, ada yang sakit gak? Puji Tuhan, puji Tuhan. Alright, ayo. Oke. Angkat, jangan diturunin tangannya. Ayo jemaat, lihat yang angkat tangan yang terangkat. Ayo semua berdoa saat ini. Kiralatasa lahen. Oh, serangkan tangan saudara. Kiralana sakaralana sikiri de. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Oh Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang sakit, spesifik yang Engkau berikan kepada hamba-Mu saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan kuasa bilur-bilur Yesus saat ini, kami katakan sembuh, sembuh.
Karena Ayub 22 ayat 28 mengatakan, apa yang kami nyatakan, apa yang kami deklarasikan, sembuh saat ini, sembuh. Kuasa mujizat Tuhan masih ada di tempat ini. Kuasa mujizat Tuhan masih ada di tempat ini. Saudara, ayo saudara katakan, yakin aku sembuh. Katakan aku sembuh. Katakan aku sembuh dalam nama Yesus. 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 Oh, karena kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kuasa kesembuhan ada di tengah-tengah kita. Oh, di dalam nama Yesus saat ini. Oh, rapatakaralana sikidededede. Oh, ralana sakaralana sikidededede. Oh, ralanata. Ayo, siapa yang tadinya nggak bisa bisa ada perubahan, saudara. Angkat tangan, saudara. Ada perubahan, ada kesembuhan. Oh, rata sakayo, gue yakin yang nggak bisa di seini, gue yakin. Ayo, saudara. Hiralananana. Ada yang ngerasa ada beda saat ini, ada yang ngerasa kesembuhan, saudara. Hiralata sakara, angkat tangan, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi, saudara. Oh, rata sakaralana sikiri dede. Oh Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih melakukan pekerjaanmu yang ajaib, Tuhan. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Kami meteraikan dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih pada hari Minggu ini, Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Biar firman ini menjadi rema, biar firman ini menjadi bagian daripada hidup kami. Dan kami percaya kami akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau ingin lakukan. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Ini adalah gerejamu, Engkau punya kebebasan. Kau pakai hambamu menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap umat yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, berapa banyak dari saudara yang sudah mengerti atau sudah mendapat satu pengertian yang lebih dalam lagi mengenai gereja, eklesia? Kita dalam 5 minggu terakhir ini kita bicara mengenai gereja lokal. Yang pertama, Pastor Paul mengatakan dengan judul, Aku akan mendirikan gerejaku. Betul ya? Yang kedua, minggu berikutnya Pastor Paul bicara mengenai apa, saudara? Kok udah pada lupa? Gereja, eklesia. And then minggu ketiga, Bapak Denny Harmanus bicara mengenai the beauty of the church. Keindahan daripada gereja. 2 minggu yang lalu Pastor Paul khotbah mengenai you are the church. And then minggu lalu, not of this world. Luar biasa sekali ya, saudara. Kenapa begitu penting supaya kita mengerti arti daripada gereja itu sendiri. Karena saya percaya ini bukan hanya secara kebetulan fokus dari khotbah. Setiap khotbah selama 5 minggu terakhir ini mengenai gereja lokal. Gereja lokal. Supaya saudara diingatkan kembali. Supaya tahu bahwa pentingnya itu gereja lokal untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Dan di Matius yang ke pasal 16 ayat 18 ini mengatakan demikian, saudara ya. Maka aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, titik, saudara. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Saudara, waktu saya merenungkan kembali firman Tuhan, saudara, firman Tuhan harus direnungkan kembali, saudara. Kalau kita sudah baca firman, mendengar firman, direnungkan kembali. Dan waktu renungan kembali, firman-firman yang akan saya bagikan kepada saudara, nanti saudara akan mengerti lebih dalam lagi, karena saya akan bawa saudara dari sisi yang lain. Nah, judul khotbah saya ini agak sedikit lucu, saudara, mengenai local church, tapi saya beri judul Where is your Eden? Di mana Taman Firdaus saudara? Bukannya di sorga dulu, saudara. Di sorga udah jaminan 100%, saudara, kita semua akan ke surga, saudara. Tetapi dalam
konteks local church ini, pertanyaan yang kita katakan, where is your Eden? Nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi mengenai where is your Eden, saudara. Nah saudara, waktu saya mencerna atau memeditasikan atau mau tahu saudara apa yang bersangkutkan dengan gereja lokal, karena kan selama 5 minggu ini semua udah dibagikan secara dahsyat, secara powerful, benar nggak saudara? Wah, gereja yang tubuh Kristus, urapan kita ini out of the world, in this world, out of the world. Dan saya percaya ini semua mau mempersiapkan kita semua. Tapi saya hari ini saya mau membawa saudara untuk mengingatkan kembali pentingnya gereja lokal. Nah saudara, waktu saya mulai memeditasikan ini, saya selalu diingatkan ini saudara, firman yang menjadi kesukaan saya. Karena waktu itu saya lagi menginjil, berasosiasi dengan temannya dari istri saya yang benci sama pendeta, karena pendeta banyak di Indonesia memaksa dia atau mengabarkan Injil, dia nggak mau berhubungan dengan pendeta. Jadi waktu saya diajak ke istri saya ke tempatnya, saya sebenarnya udah nggak mau saudara, karena nggak dianggap gitu. Waduh, ini pendeta mau datang itu nggak dianggap, nggak diajak ngobrol, bahkan matanya nggak mau ngelihat ke saya saudara. Suatu saat nggak tahu kenapa dia undang istri saya, dia bilang dia masak mau bawa kita, undang kita makan. Dia ngomong-ngomong mengenai kekristenan saudara. Waktu kekristenan dia ngomong-ngomong, saya pikir nih orang merasa wah kekristenan itu murah. Saya bilang langsung saya bilang maaf ya, sebenarnya untuk jadi orang Kristen Tuhan yang milih, bukan kamu yang milih. Ini yang menjadi saya diingatkan ini. Yohanes 15 mengatakan demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah saudara, melalui firman ini dia tertarik saudara. Dia melihat betul itu, kita nggak bisa jadi orang Kristen kalau nggak dipilih Tuhan. Benar atau betul? Jadi saudara semua ini dipilih Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Amin saudara. Nah itu yang disebut gereja saudara. Tapi seringkali kita belajar gereja, dan kita yang udah ambil Kersel, punya kelas, semua ini kita mengajarkan gereja. Betul atau benar enggak? Siapa yang masih ingat menurut Kersel yang kita pelajarin gereja itu apa? Pada diam semua nih. Ayun senyum-senyum aja dia. Karena baru ngambil kelasnya. Nah saudara, gereja atau eklesia itu di dalam karya kita belajar bahwa gereja adalah komunitas apostolik Tuhan. Artinya apa? Sekelompok orang yang dipanggil dan dipisahkan oleh Tuhan melalui pertobatan dan iman dalam Kristus, dan diutus untuk menjadi agen perubah yang mengubah atau mentransform oikos saudara, komunitas, kota, negara, dan dunia. Nah ini pelajaran yang sering kita lupakan saudara, kalau kita itu dipanggil dan dipisahkan. Benar gak sesuai dengan apa yang tertulis di Yohanes 15:16? Jadi saudara, kalau dipanggil dan dipisahkan, pasti ada lokasinya yang Tuhan tempatkan, amin saudara. Nah, waktu saya memikir ada lokasinya yang Tuhan tempatkan pada setiap orang-orang yang dipanggil dan dipisahkan, dia tempatkan di satu tempat saudara. Nah saudara, saya pelajarin lagi, apa sih, kenapa mesti begini saudara. Dan saya melihat Tuhan membawa saya ke buku Kejadian saudara. Siapa yang suka baca buku Kejadian?
Kejadian itu awal daripada Alkitab, buku Kejadian, saudara. Kalau kita baca, kita lebih yakin lagi, saudara. Nah, sini saudara. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waktu dia ciptakan manusia, lucunya dia nggak mention Adam dan Hawa. Dia nggak mention Adam, saudara. Dia mentionnya manusia, berarti termasuk kita semua sekarang loh, saudara. Benar atau betul? Kita semua termasuk, bahwa Tuhan mengambil kita, memisahkan kita, dan menempatkan di tempat Taman Eden. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and watch over it. Jadi the man, manusia yang ditaruhkan di dalam Taman Eden itu, mereka nggak cuman sebagai yang Pastor Paul bilang observant gereja tradisi, tetapi mereka mengambil bagian di dalam Taman Eden itu, bekerja dan mengawasin, saling mengawasin. Nah, saudara-saudara yang ditempatkan Tuhan di satu tempat, dan saudara harus berpartisipasi, work, and saling mengawasi, saudara. Nah, itulah komunitas daripada gereja. Nah, God place you. Nah, sebelum God place you, saudara, saya mau ingin menjelaskan lagi bahasa aslinya daripada put him. Put him itu bahasa aslinya artinya to settle, mendiami, saudara. Mendiami di Taman Eden itu mendiami, artinya di buku Yeremia. Di buku Yeremia itu, saudara, Yeremia itu waktu Tuhan tuh bilang bangun rumah, ambil bagian semuanya itu, bangun rumah, settle di sana, ambil istri semua, segala macam untuk membangun family itu, untuk settle, mendiamin di Taman Eden itu. And then to put him itu artinya Garden Eden itu apa sih? Garden of Eden bahasa aslinya artinya tempat yang menyenangkan, nikmat, menikmati. Nah, saudara, waktu Tuhan menempatkan saudara, nih saudara, waktu Tuhan menempatkan saudara, Taman Eden itu full of provision, penuh dengan segala apa yang Tuhan sediakan, saudara. Makanan sudah tersedia. Apalagi, saudara, nggak perlu AC. Bener nggak perlu AC, nggak perlu heater. Provision. Apa? Tempat tidur. Tidurnya di atas pohon ya. Kayak Tarzan. Bahkan, saudara, ada sungai yang mengalir yang menghasilkan batu-batu yang indah. Kita jangan susah-susah cari berlian, saudara. Tinggal di Taman Edennya Tuhan. Tinggal di Tamannya Eden Tuhan, dan Tuhan akan provision itu akan tersedia untuk setiap daripada kita. Nah, where is your Eden? Where does God place you? Nah, ini penting sekali, saudara, karena kita ini membicarakan mengenai gereja yang kita nggak ingat itu lokal. Kata lokal itu dalam bahasa Indonesianya lokal. Bener ya? Lokal. Untuk lebih ngertinya lagi, setempat. Berarti
gereja lokal saudara itu di mana, saudara? Hah? City Blessing. Saya suka sekali kalau bicara mengenai City Blessing karena waktu saya habis bertobat di tahun 1996 saya bergereja di City Blessing, sampai saat ini masih di City Blessing. Ko Iwan dari tahun berapa Ko Iwan? 1980 sampai saat ini masih di City Blessing. Puji Tuhan. Karena kalau kita nggak mengerti pengertian ini, saudara, kita itu lupa, saudara, bahwa God place you. Tuhan itu menempatkan kita. Mungkin ada yang ditempatkan di tempat lain, ada yang ditempatkan di gereja lain. Tapi saudara ini ditempatkan di tempat komunitas City Blessing. Jangan lupa saudara, kalau saudara ditempatkan di City Blessing. Dari naungan. Waktu tadi menyembah Tuhan itu, saya mendapat firman yang luar biasa sekali, saudara. Di Mazmur 140 ayat 8 mengatakan, "Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata." Artinya Tuhan itu melindungi kita pada waktu peperangan, saudara, peperangan. Nah, saudara, secara roh spiritual peperangan memang Tuhan lindungan, tetapi secara alam nyata Tuhan mau melindungi saudara melalui coveringnya, saudara. Covering saudara di City Blessing. Ingat saudara, kalau saudara di City Blessing itu ada covering. The place where you are covered and provision datang semua, saudara. Nah, waktu saya mikirin kayak gini, ini dengar nih saudara, ini penting nih saudara untuk. Saya diingetin dengan cerita mengenai anak prodigal son, anak yang hilang. Anak itu waktu masih dalam naungan rumah papanya, anak itu gak pernah kekurangan, saudara. Anak itu penuh dengan kelimpahan. Karena apa? Di tempat rumah bapaknya itu provisionnya banyak, saudara. Di provide everything, semuanya. Tapi dia punya acara lain, saudara. Dia mau keluar. Dia bilang, "Pak, mana hartaku? Semua aku mau enak-enak di luar." Begitu keluar, saudara, payungnya di situ, saudara. Payungnya di situ, begitu keluar payungnya di situ, nggak ada covering lagi, saudara. Nggak dapat provision. Sampai makanan babi pun dia nggak dikasih, saudara. Kenapa selama 5 minggu ini kita bicara mengenai gereja lokal, saudara? Saudara harus mengerti, Tuhan mau saudara, Taman Eden itu apa, saudara? Menikmati, pleasant, tempat yang indah, tempat yang nikmat. Nah saudara, di City Blessing saudara harus nikmati, karena saudara Tuhan tempatkan di tempat ini bukan secara kebetulan. Betul kan saudara? Saudara tempat ini karena Tuhan tempatkan saudara di tempat ini. Saudara ambil bagian dari tempat ini supaya saudara melihat provisi-provisi, janji-janji Tuhan yang ada. Tuhan yang ada pada Tuhan, yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Benar kan? Saudara. Jadi pentingnya gereja lokal itu sangat penting, dan Tuhan mau saudara mengerti. Bagi saudara yang online, yang mungkin gak di negara ini, gak di Los Angeles, yang bukan bergabung di gereja ini, saudara juga pikir, di mana Taman Edennya saudara?
Where God place you. Jadi bagian daripada God, di mana Tuhan tempatkan saudara. Nah, saudara, saya melihat seringkali kita itu lupa. Lupa saudara, kalau Tuhan tempatkan kita. Tuhan tempat. Kesetiaan itu menjadi peranan yang penting dalam Tuhan. Tuhan mau kita itu setia. Tuhan mau kita itu melakukan bagian kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita nggak perlu tanya kesetiaan Tuhan lagi. Tuhan pasti setia. Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti mau kita hidup berkemenangan. Tapi apakah kita tahu di mana Tuhan tempatkan kita? Kalau kita ditempatkan di sini, city blessing. Amin, saudara. City blessing. Berarti apa? Kita harus bagian daripada city blessing. City blessing itu bukan hanya sekedar gereja, tapi punya visi dan misi, punya jangkauan yang banyak, saudara. Saya kalau mengajar basic foundational, saya suka mengajar bagian yang terakhir, saudara, yaitu pembaptisan Roh Kudus. Setelah itu saya mengajarkan mengenai city blessing, gereja city blessing, saudara. Kita harus privilege karena Tuhan tempatkan kita di sini, saudara. Bukan karena kemauan kita seperti orang yang saya bilang, bukan karena kamu, Tuhan memilih kita dan menempatkan kita. Setelah itu Tuhan mengirim kita. Kita nggak bisa pergi tanpa ada satu tempat dulu, saudara. We cannot go unless we stay in one place and then go. Kalau kita kemana-mana ditanya, dari mana kamu? Kita sendiri di Amerika seringkali ditanya, where are you from? Benar kan? Dari mana kamu? Oh, dari Indonesia. Oh, dari Los Angeles. Ada satu base di mana kita bisa pergi ke tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, tujuan visi daripada city blessing apa, saudara? Ayo, louder. Karena pakai mesin, wow. Yeah, transform your community. Saudara, ini visi bukan sekedar visi loh, saudara. Visi ini yang Tuhan download, yang Tuhan berikan kepada Pastor Paul dan dibicarakan within the pastoral, all the pastoral city blessing, dan come out to every city blessing yang mempunyai visi yang sama, yaitu to transform your community. Untuk mentransformasi komunitas Anda. Komunitas Anda berarti siapa, saudara? Saudara ini penuh dengan urapan. Pastor Paul mengatakan saudara diurapi untuk apa, saudara? Waduh, Tante Fani. Siapa? Rina. Ini sering dibicarakan di Kersel kayaknya. Siapa dong leadernya? Mentransformasi komunitas Anda. To go and bear fruit. Menghasilkan buah. Artinya ada transformasi, ada perubahan. Berarti apa? Setiap saudara yang bergabung dengan City Blessing, saudara sudah mengalami transformasi. Amin, saudara mengalami transformasi. Karena apa? Karena ini adalah visi daripada gereja City Blessing. Jadi bukan hanya sekedar visi yang sekedar hanya visi nggak ada actionnya, tetapi apa yang menjadi visi itu menjadi apa yang saudara alamin. Karena saudara nggak akan menjadi transformer sebelum saudara mengalami transformasi. Amin, saudara. Maka dari itu
misinya saudara, jalannya itu dengan urapan Roh Kudus. Urapan apa saudara? Untuk apa? Tugas, penugasan. Kita dikomisi, diutus untuk mengubah atau mentransform komunitas kita melalui pengabaran Injil. Amin. Melengkapi orang percaya dan membangun gereja. Jadi saudara, setiap daripada kita itu sudah ditransform dan bergabung di City Blessing ini, di gereja lokal ini, City Blessing ini, sebagai komunitas, sebagai jemaat Tuhan di bawah naungan City Blessing. Nah saudara semua punya misi, dan misi itu bahwa setiap daripada saudara diurapi oleh Roh Kudus. Oh my God, diurapi oleh Roh Kudus saudara. Urapan itu turun kepada saudara. Karena apa? Karena saudara diutus untuk mengubah, mentransform komunitas kita melalui apa? Pengabaran Injil. Jadi saudara, selama ini apa yang kita fokuskan di dalam khotbah kita, evangelism, local church itu selalu berhubungan. Karena apa? Karena ini misi daripada gereja kita. Firman Tuhan di Amsal mengatakan begini. Bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Visi itu penting saudara. Apakah visi dari City Blessing bisa menjadi visi saudara? Kok diam sih? If my church vision transforming our community is my vision. Wah, Samuel luar biasa nih man. Yang baru lebih jawab. Jadi saudara, visi itu harus menjadi visi kita. Visi itu harus kita miliki, kita own it saudara, sehingga kita itu tahu kalau kita sudah memiliki visi itu, waktu fokus pengajaran mengenai penginjilan itu udah bukan menjadi satu kesusahan bagi saudara. Karena apa? Karena saudara digerakkan karena visi saudara. Visi. Waktu saudara melihat orang-orang yang belum selamat, visi saudara itu, saudara harus bisa transform orang itu. Dan saudara gak usah khawatir karena ada urapannya saudara. Urapannya Tuhan ada pada saudara. Roh Kudus diam bersama-sama dengan saudara. Jadi saudara, waktu visi itu menjadi milik kita, kita memiliki visi itu, dan kita harus tahu waktu kita ketemu orang itu harus transform. Betul ya? Jadi saudara, mata kita itu penuh dengan urapan Tuhan. Melihat orang yang belum selamat, orang yang kacau balau, dia akan menjadi orang yang akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Nah, saya pelajarin saudara, waktu saya pelajari itu saya pernah memuridkan anak autism tahu saudara. Selama 1 tahun lebih 1 tahun 2 tahun. Karena apa? Waktu saya melihat dia, saya melihat bahwa firman Tuhan akan merubah dia. Dia akan mengalami transformasi. Jadi waktu saya tiap minggu ngajarin dia 1 jam. Kadang-kadang dia gak fokus. Dia bisa ketawa 10 menit dia ketawa aja. Kamu mau belajar atau mau ketawa? Dia bilang, I'm sorry, I cannot stop laughing. Kenapa sih kamu ketawa? Dia bilang, maaf kata, dia kalau dengar kata fart, itu gak bisa stop ketawa. Anak autism saudara, autistik. Saya bilang, oke, kamu mau ketawa. I give you 10 minutes to laugh. Ya ketawa 10 menit, saya diamin ketawa. Habis itu udah cukup, belajar lagi. Saudara, kalau saya nggak melihat transformasi, saya udah give up. Saya melihat transformasi anak itu saudara,
Saya terus mengajari. Saya mengajarin 4 chapter, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 1 tahun, saudara. Kira-kira setahun yang lalu ya, bukan, 2019. Mamanya teks saya, saudara, Pastor Tom. Sebelum dia dimuridkan Pastor Tom, gurunya, kepala sekolah di sekolahannya sudah mengatakan dia tidak bisa graduate from high school karena nilainya jelek. Semuanya di bawah di bawah C, di CF. And then dia hanya bisa cukup complete dia punya subject, certificate of completion. Tapi setelah belajar firman ya, pemuritan itu, saudara, waktu terakhir, waktu dia graduate, nilainya, saudara, mau dengar nggak? Minggu depan aja lah. Nilainya semua cuman B1. Dia diterima di Mount-Sek. Sekarang nggak ada di Mount-Sek dia. Kenapa, saudara? Because of you are transformer. Kamu merubah. Kamu punya urapan untuk merubah orang. Ini orang yang nggak bisa fokus loh, saudara. Satu hari dia datang, mamanya telepon saya, dia bilang, itu ngamuk, anaknya ngamuk, gurunya mau dipukul, gurunya dipukul. Saya bilang, wow. Saya lagi bilang, waktu kita belajar mengenai Alkitab, kita belajar Alkitab, di situ kalau kamu matamu berbuat dosa, maka cungkilah matamu. Kalau tangannya berbuat dosa, potonglah tanganmu. Waktu itu, Pastor Tom, I don't want to hit my teacher again because the Bible said. Sampai sekarang nggak pernah mukul guru lagi. Saudara tahu urapan saudara, dan saya bisa melihat banyak anak-anak rohani saudara yang saudara layani mengalami transformasi. Amin, right? Mengalami transformasi ini satu hal yang luar biasa sekali, saudara. Ada satu anak yang saya disciple juga karena saya melihat Tuhan akan mentransform anak itu. Anak itu life-nya messed up, saudara. Messed up, pokoknya di drug and everything, berantem pokoknya udah datang ke gereja, tiap kali datang ke gereja, terus saya ngobrol sama dia, terus saya ajak dia untuk weekday datang, saya mulai didik dia, saya mulai ini. Saudara, waktu mulai pertama kali ketemu dia, Roh Kudus bilang sama saya, dengerin ngomongan dia. Kan kita tendensinya nih sebagai orang counselor yang melayanin, ya kita banyak mesti ngomong kan. Tapi Roh Kudus gak bisa begitu, dengerin ngomong. Saya dengerin 1 jam lebih, saudara. 1 jam lebih ngomong aja, udah ngomongnya muter-muter situ lagi, 1 jam lagi. Tapi setelah itu dia bilang begini, Pastor Tom, selama hidup saya gak ada 1 orang pun yang mau mendengari saya. 1 pun gak ada yang mau mendengari saya. Saya bilang, oh puji Tuhan, aku dengerin Roh Kudus, makanya dia relate sama saya. Dia sekarang relate sama saya, terus saya, kalau saya nggak bisa melihat visionnya, visi yang Tuhan berikan di City Blessing itu harus menjadi bagian daripada hidup saudara. You have to own it, you have to be part of that vision, supaya kalian ini dipakai Tuhan untuk mentransformasi. Saudara, waktu beberapa bulan, wah anak ini masih ngeganja. Yang Pastor Tom, I'm sorry, I cannot stop it. Saya bilang, well, it progress, one day God will stop you. Saya nggak strictly gitu, wah, doain.
belakangan terakhir ini ya saudara, akhir tahun 2020 kayaknya, stop semuanya saudara. Stop semuanya. Sekarang ini wah, doanya saudara, semangatnya on fire saudara. Ada beberapa dari jemaat di sini melihatnya, wah saya melihat transformasi dalam hidupnya. Nah, saudara, itu loh saudara. Sebagai City Blessing, you have the anointing of transformation. Saudara, ada urapan transformasi untuk setiap daripada orang yang saudara ketemui. Jadi saudara, ini adalah satu dari 5 minggu ini dan saya yang ke-6 ini untuk mengingatkan kembali kalau saudara itu Tuhan yang tempatkan. Katakan sebelah kiri kanan, Tuhan tempatkan kamu di sini. Nah, puji Tuhan. Nah, kalau saudara ditempatkan Tuhan di sini harus apa? Tempatnya kan apa? Menyenangkan dan nikmat. Kalau menyenangkan dan nikmat, komplain boleh nggak? Nggak boleh komplain. Apa yang ada visi itu, aduh susah. Lagi ngajarin spiritual parent, susah. Baca lagi spiritual parent commitment. Masih ingat dengan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan yang mutlak dalam hidup saya berkomitmen untuk mendoakan, memenangkan, dan merawat paling sedikit 2 jiwa dalam masa 1 tahun 2 jiwa susah. Kalau masih susah, baca lagi. Benar nggak? Baca lagi. Kenapa kata pertamanya dengan Tuhan Yesus? Artinya kita bersama-sama Kristus mendoakan, memenangkan, dan merawat 2 jiwa dalam 1 tahun. Saudara, kalau kita tahu ini saudara, multiplikasi di gereja kita itu bakal cepat saudara. Amin saudara. Saudara tahu nggak kalau orang-orang yang Tuhan kirim di sekitar saudara itu, yang selalu saudara berinteraksi itu namanya oikos itu. Itu adalah orang-orang yang Tuhan akan tetapkan untuk menjadi transformer. Nah saudara harus bisa membawa mereka untuk menjadi bagian daripada apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk mereka. Karena gak mungkin orang-orang itu ditempatkan kepada saudara kalau dia mau ke tempat yang lain. Benar atau betul? Benar kan? Kita harus terus supaya mereka tahu, menjadi contoh supaya mereka tahu mereka mengalami transformasi. Nah di sini ada tiga hal yang saya rangkumkan ya saudara. Yang pertama itu transform. Ya, transformasi. Saudara pasti mengalami transformasi. Karena apa? Karena visi dari gereja kita itu transform your community. Jadi setiap daripada kita, misalnya mereka ketemu John Hong, gak apa-apa kan John Hong ya? Orang itu harus mengalami transformasi. Orang itu harus mengalami transformasi. Kalau dia menolak, itu urusan dia nanti. Tuhan akan bawa balik lagi. Anak yang hilang itu saudara setelah dia sadar, aduh gua gak ada covering nih ya, gak ada yang bisa naungin gua. Di rumah bapakku itu banyak pembantunya aja punya kelebihan makanan. Dia mesti pulang. Waktu dia pulang, semuanya dikembalin gak saudara? Haknya dikembalin, dikasih cincin apa segala macam saudara. Waktu dia balik, provisionnya come back. Nah, saudara,
Sadar, comeback semuanya saudara. Tapi jangan mikir, wah rumah Bapakku di surga, pulang dulu ke surga. Mesti pulang ke surga atau pulang Bapak yang di bumi? Di bumi sini kan. Kalau di surga nggak perlu provision lagi, udah ada semuanya. Hah? Balik. Waktu dia balik, semua di provide everything. Ngalamin transformasi lagi. Waktu dia ngalamin terus dia baru sadarin. Oh ternyata Tuhan tempatkan kita di Taman Eden ini. Berarti City Blessing is Taman Eden. Amin saudara. Taman Eden saudara. Ini saya seneng ini saudara kalau saya bicara mengenai City Blessing. Karena pelayanannya luar biasa sekali saudara. Ada 4 pilar di gereja kita. Carousel, bahwa gereja kita itu mempunyai satu prinsip, caring and reaching out everyone. Artinya setiap daripada kita itu harus memperhatikan dan menjangkau orang-orang. Artinya kenapa? Karena saudara adalah transformer yang dipakai Tuhan untuk merubah orang-orang itu. Yang kedua, compassion ministry, pelayanan kasih. Kita ini banyak melayani kasih. Saudara pikir, wah gereja ada yard sale, gereja jualan yard sale. Saudara tahu di yard sale itu banyak daripada pembelinya itu adalah punya compassion dengan biaya sendiri. Salah satu dari pembelinya itu dia kumpulin per kontainer, dia kirim ke Afrika di Kamerun. Salah satu individual itu dia sendiri pakai biaya sendiri, dia beli barangnya, dia bawa ke Meksiko, dia kasihin barang-barangnya di Meksiko. Ada beberapa di Meksiko ya, ada 2 atau 3. Saudara, itu loh saudara. When it become our pillar, mestinya mungkin kalian nggak tahu kan? Kalau di yard sale itu ternyata barang-barangnya itu banyak yang beli itu, kesatu memberkati jemaat kita, tapi juga ada jemaat yang gak mau barang-barang yard sale. Dan 2, itu orang-orang yang beli itu memberkati banyak bangsa saudara. Diberkati dan menjadi berkat. Itu orang-orang di sana mengalami berkat saudara. Compassion itu. Apalagi yang di Indonesia, banyak sekali compassion ministry yang kita lakukan. Saudara, kita lakukan compassion ministry melalui Indonesia berkat barokah ya. Bangun rumah, after school program, sekolahan. Salah satunya tuh Adi yang ikut ambil bagian di dalam sekolah. Nah ini saudara, kalau saudara nggak tahu, ini saudara tahu nih bahwa saudara di City Blessing ini bisa, saudara sudah menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa saudara. Nah, saudara-saudara bagian dari ini, bukan hanya sekedar saya atau istri saya yang bantu di yard sale, Berta, Magda, yang lain juga, tapi semua ambil bagian di sini saudara. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Jadi bagian kita ini sudah menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa saudara. Nah, Kamerun saudara mungkin nggak tahu Kamerun di mana, di Afrika di mana juga nggak tahu. Tapi barang kita ada yang di sana. Di Meksiko namanya apa ya? Namanya Meksiko nggak tahu tuh namanya tuh, kota kecil. Saya lagi lihat picture-nya itu dibagikan ke orang lumpuh, orang yang disable, orang anak-anak, semua tas sekolah dibagikan. Saudara, that's our compassion. Begitu itu menjadi pilar, Tuhan buka jalan saudara. Kita pikiran kalau compassion dulu waktu di Claremont kita kan bagian ke tetangga-tetangga kan, suka bagian makan. Pikir di sini udah nggak bisa lagi, ternyata bisa saudara.
Karena itu adalah pilar dari gereja kita. Leadership development, kita ini di-equip. Nah itu yang kedua, di-equip. Pada saat saudara dipisahkan dan dikumpulkan, dipanggil dan dipisahkan, dikumpulkan di tempat City Blessing, saudara ini dilengkapi. Saudara dilengkapin. Supaya saudara itu bisa menjadi lebih baik. Ya benar kan, dilengkapin supaya menjadi lebih baik. Dari financial peace seminar, saudara dilengkapin untuk menjadi a good spiritual parent, better spiritual parent, saudara dilengkapin. Untuk menjadi leader, saudara dilengkapin. Ada leadership community empowerment, saudara dilengkapin. Supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin saudara. Saudara dilengkapin. Enggak hanya saja dilengkapin secara, kita ada 3, dilengkapin secara skill, life skill, dilengkapi secara spiritual melalui Bible study, Bible, dan juga dilengkapi secara ministry skill. Jadi ada hospitality, saudara ingin melayani di hospitality, saudara ikut kelasnya, melayani, bagaimana melayani, even the children ministry dilengkapin, anak-anak youth dilengkapin, anak-anak yang adult dilengkapin, anak orang tua pun dilengkapin, amin saudara. Maka dari itu equipment kita akan ada equipping for parenting nih. Siapa di sini yang parents? Enggak banyak. Parenting khusus Indonesian. Tanggal 19 September. Bu Joyce akan melengkapi saudara di sini. Jam 1. Parenting. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang tua untuk anak-anak di generasi sekarang. Anak-anak yang masih punya anak-anak kecil, tanggal 19 September. Jadi saudara daftar ke Castle Leader saudara supaya kita bisa persiapkan. Amin saudara. Kalau saudara datang ke parenting mesti suami dan istri. Itu requirement-nya, prerequisite-nya suami istri. Anaknya nanti kita akan atur supaya bisa di children ministry. Amin saudara. Setelah dilengkapi saudara di apa? Diutus, dideploy Pastor Paul, dideploy, diutus. Saudara di sini cuma seminggu sekali kan, tapi saudara sebagai transformer, saudara diutus keluar. Jadi berkat, diutus, dideploy supaya saudara ini bisa mengambil bagian di dalam 7 gunung. 7 gunung, ingat kan 7 gunung? Di dalam keluarga yang kuat. Saudara makanya ada kelas parenting, training, equipping. Apa supaya keluarga saudara ini kuat. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam relationship, dan maju terus. Keluarga yang kuat. Dan menjadi bagian di gereja yang berkemenangan. Jadi kalau keluarganya kuat, gerejanya kuat dan berkemenangan, amin saudara. Benar kan? Kuat, gerejanya berkemenangan dan kuat saudara. And then kalau gerejanya kuat, pemerintahannya yang akan takut akan Tuhan. Bayangin saudara, waktu di buku Kisah Para Rasul, walaupun kekristenan ilegal, tapi mereka ditakuti oleh pemerintah. Nah mau gak saudara pemerintah takut sama saudara semua orang percaya? Hah? Makanya saudara dilengkapi dengan hari ini jam 11, setelah kebaktian jam 11 untuk ketahui kenapa ada recall. Amin saudara. Yang keempat, pendidikan yang alkitabiah. Ini saudara, perlengkapan ini untuk supaya saudara nanti masuk ke dalam mountain ini. Kalau saudara panggilannya guru, saudara masuk di dalam mountain pendidikan untuk mengajar supaya anak-anak ini nggak diajari oleh orang-orang yang nggak punya Tuhan. Amin saudara. Saya senang dengar lagu itu yang dulu saya step by step we taking ground, little by little. Lupa tuh lagunya. Siapa yang ingat ya? Dia ingat. Step by step we taking ground, little by little we take over. Nah saudara, kalau kita
ikut semua, keluarga kita kuat, gereja kita berkemenangan, pemerintah yang takut, pendidikan ini penting sekarang. Benar nggak adik? Penting kan? Pendidikan ini penting. Saya melihat salah satu keberhasilan kita dalam satu gereja itu, pendidikan itu pegang peranan penting, saudara. Waktu kita didik anak-anak kita takut akan Tuhan, dan kita yang belajar, yang mempunyai panggilan pendidik, guru, ngajar, dan tetap mengajarkan secara prinsip-prinsip Tuhan. My goodness, step by step we taking ground. 7 mountain itu akan kita ambil kembali, saudara. Bisnis yang unggul, saudara yang mempunyai bisnis yang kerja, kalian lakukan dengan excellent, dengan punya satu prinsip, apa yang saudara lakukan untuk Tuhanmu. Ketahuilah bahwa Tuhanmu yang memberikan reward. Jadi saudara tetap pegang integritas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Media yang berpengaruh positif. Nah, saudara, saya percaya banyak dari anak-anak kita itu senang di media, saudara. Kalau mereka senang media dan mau sekolah media, kita tanamkan prinsip-prinsip ini, saudara, supaya mereka itu bisa mempengaruhi. Bukan hanya yang negatif aja yang mempengaruhi kita, tetapi yang positif yang kita bisa pakai untuk mempengaruhi. Seni dan hiburan yang telah ditebus. Puji Tuhan, banyak sekali anak-anak kita yang mempunyai talenta di dalam seni dan hiburan, saudara. Dan saya percaya karena semua ini datangnya dari Tuhan, telah dicuri oleh iblis. Kita harus tebus kembali, saudara, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Amin, saudara. Ngerti ya? Di mana Tuhan tempatkan saudara? Enggak semua. Di mana tempat Tuhan saudara? Musik tim dong. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kalau Roh Kudus adalah guru kami dan dia mengingatkan kami kalau kami ditempatkan Tuhan di tempat ini, di City Blessing, sebagai jemaat City Blessing yang mempunyai visi untuk mentransformasi komunitas kita. Dan misi yang luar biasa dengan urapan Roh Kudus. Kami di komisi diutus untuk mengubah, mentransformasi melalui pengabaran Injil, melengkapi orang-orang percaya dan membangun gereja. Tuhan, kami percaya firman ini bukan hanya sekedar firman, tetapi firman ini akan membawa kita mempunyai satu pemikiran, mempunyai satu privilege dan Tuhan tempatkan kita. Bukan karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kita atau keahlian kita, tapi Tuhan tempatkan kita di jemaat ini sebagai City Blessing yang mempunyai visi supaya setiap kami menjadi transformer, menjadi orang yang merubah, mempunyai urapan untuk merubah banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, biar firman ini terus mengiang-ngiang di pikiran kami, dan visi ini menjadi bagian daripada hidup kami. Visi gereja adalah visi saya, visi gereja adalah visi saya, misi gereja adalah misi saya, misi City Blessing adalah saya punya. Tuhan, biarlah kepemilikan ini saat ini Tuhan Engkau rilis, Engkau pakai setiap perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan, sehingga visi dan misi itu menjadi milik kami Tuhan. Dan waktu kami dideploy, diutus, kami bisa dipakai untuk
menjangkau setiap gunung-gunung di dalam pemerintahan. Apa yang kau katakan, step by step we are taking ground. We declare this, step by step we are taking ground. Oh God, we thank you. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu terus membawa kami hidup penuh dengan kemenangan. Setiap provision di bawah naungan City Blessing, kami akan mengalami dan kami akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita sembah Dia.